semuanya, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar lembaga sosial. Oh iya, sebelumnya kenalin ya, nama aku Mutia yang bakal ngajarin kalian ini. Nah, pasti teman-teman udah punya bayangan kan tentang materi lembaga sosial ini. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang fungsi dan peran lembaga sosial. Yang pertama itu adalah lembaga sosial itu sendiri. Nah, apa sih pengertian dari lembaga sosial? Lembaga sosial itu adalah satu jenis lembaga yang mengatur proses dan prosedur dalam. Selanjutnya adalah karakteristik lembaga sosial. Nah, apa aja sih karakteristik dari lembaga sosial? Yang pertama, lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang biasanya berlaku lama. Kedua, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan. Misalnya, lembaga sosial pendidikan bertujuan untuk mentransfer nilai, norma, dan ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya. Ketiga, lembaga sosial memiliki alat atau perangkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, misalnya lembaga politik memiliki bendera atau lambang. Nah, selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Apa sih pengertian lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi. Lembaga pendidikan ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pendidikan formal atau lembaga pendidikan sekolah. Nah, pendidikan formal ini merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara itu, pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Kedua adalah lembaga pendidikan di masyarakat atau pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sendiri diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dan yang terakhir, pendidikan informal atau lembaga pendidikan keluarga. Pendidikan informal sendiri adalah jalur pendidikan keluarga atau lingkungan. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan. Ketiga adalah lembaga ekonomi. Nah, apa sih lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi adalah lembaga yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi dan mengatur masalah ekonomi berupa kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat 3 lembaga perekonomian yang terdiri dari koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta BUMS. Keempat adalah lembaga politik. Nah, politik sendiri adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, lembaga politik sendiri adalah lembaga yang khusus untuk mengatur mengenai pelaksanaan kekuasaan dan wewenang terkait kepentingan masyarakat. Nah, contoh lembaga politik ini yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua Presiden dan Wakil Presiden, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, keempat Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, kelima Badan Pemeriksaan Kekuasaan atau BPK, keenam Mahkamah Agung atau MA, dan ketujuh pemerintah daerah. Sekian materi yang disampaikan, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian.